Pernyataan sikap menolak Natalan bersama di tengah bencana di Aceh dan Sumatera. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada 23 November 2025, Kemenak RI mengumumkan akan menggelar Natal bersama di kantor Kementerian Agama. Kemenak menyebut hal itu sebagai pertama kalinya dalam sejarah. Menteri Negara Nasaruddin Umar pun juga telah memberikan sambutan pada acara Natal Gereja Tiberias Indonesia 2025 pada hari Sabtu 6 Desember 2025 bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta. Sementara itu, saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat telah mengalami bencana banjir di akhir November 2025 yang menelan korban jiwa sebanyak 1.090 orang dan 186 masih hilang menurut data BNPB pada 20 Desember 2025. Pada kesempatan ini, kami sampaikan bahwa pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Madinah diguncang gempa, beliau menegaskan bahwa bencana adalah akibat dosa manusia dan menyeru agar kemaksiatan dihentikan. Sikap ini menunjukkan pemahaman Islam yang tegas. Bencana adalah peringatan Allah agar manusia kembali kepada ketaatan dan tauhid. Berdasarkan akidah Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, serta kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, maka kami menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Natal bersama adalah kesyirikan dan wajib ditolak. Natal bersama bukan sekedar acara sosial, tetapi perayaan akidah yang mengakui kelahiran sosok yang diyakini sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Ini bertentangan langsung dengan tauhid dan termasuk syirik yang besar, dosa terbesar yang tidak diampuni jika tidak ditaubati. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menegaskan agar menjauhi kemaksiatan demi mencegah bencana. Maka menolak perayaan syirik adalah kewajiban mutlak, karena syirik adalah kemaksiatan terbesar. 2. Bencana baru terjadi, mengapa memancing murka Allah lagi? Saat Aceh dan Sumatera dilanda bencana parah, semestinya umat memperbanyak taubat, istighfar, dan empati, bukan justru menggelar kemaksiatan terbesar dalam akidah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa musibah terjadi akibat perbuatan manusia. Mengadakan Natal bersama di saat ini adalah bentuk kelalaian yang berbahaya bagi keselamatan negeri ini. 3. Amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban bagi setiap muslim. Menolak Natal bersama bukan intoleran, melainkan kewajiban iman. Setiap muslim wajib menolak sesuai kemampuannya dengan sikap, lisan, dan keputusan yang tidak terlibat karena membiarkan kemungkaran adalah tanda lemahnya iman. 4. Tidak ada ketaatan kepada atasan dalam maksiat. Tidak ada ketaatan kepada siapapun dalam kemaksiatan kepada Allah. Setiap instruksi, kebijakan, atau tekanan atasan yang memaksakan Natal bersama tidak wajib ditaati, bahkan wajib ditolak. Apakah itu terjadi instansi pemerintah, di sekolah, di masyarakat, karena ketaatan sejati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Penutup, kami menyerukan kepada seluruh kaum muslimin untuk menjadikan bencana sebagai momentum taubat nasional, menjaga kemurnian tauhid, dan menolak segala bentuk normalisasi kesyirikan. Keselamatan bangsa tidak lahir dari kompromi akidah, tetapi dari ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu waliyul taufiq fil aqwamit thoriq. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2025 kepada seluruh umat Kristiani dimanapun berada. Semoga perayaan Natal tahun ini membawa harapan baru bagi kemajuan dan kesejahteraan umat, khususnya dimulai dari unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Tema Natal tahun 2025 mengajak setiap keluarga untuk kembali melihat rumah sebagai pusat pendidikan iman, kasih, dan pengharapan. Ketika keluarga dipulihkan,
maka gereja menjadi kuat, masyarakat menjadi lebih rukun, dan tentu saja bangsa mengalami pengharapan yang baru. Karakter bangsa ditentukan oleh kualitas keluarga. Jika keluarga tangguh, maka bangsa akan kuat. Penguatan ketahanan keluarga menjadi salah satu fokus Kementerian Agama. Keluarga harus menjadi pusat persamaian nilai-nilai moderasi, kasih sayang, dan saling menghargai. Sebab keluarga yang sehat secara spiritual dan sosial adalah modal utama pembangunan nasional menuju Indonesia yang lebih maju. Pada momen Natal ini, saya juga mengajak umat Kristiani untuk untuk menegaskan kembali komitmen merawat bumi yang menjadi bagian daripada tanggung jawab iman. Setiap keluarga diajak untuk menjadikan pelestarian lingkungan ini sebagai gaya hidup. Mari kita memulai dengan langkah kecil, mengurangi sampah plastik, menanam pohon di lingkungan rumah, dan juga tentu menghemat energi sebagai wujud syukur atas ciptaan Tuhan. Mengingat saat ini saudara-saudara kita di berbagai daerah sedang diuji dengan berbagai musibah dan bencana alam, maka saya berharap Natal dirayakan dengan penuh kesahajaan. Kekuatan Natal bukan terletak pada kemegahan pesta, melainkan pada ketulusan hati untuk berbagi beban dengan mereka yang sedang berada di pihak bermasalah. Mereka perlu bantuan kita semuanya. Jadikanlah momentum Natal untuk memperkuat solidaritas sosial, melampaui sekat-sekat perbedaan. Semoga damai Natal menyertai setiap hari, membawa kesembuhan bagi yang sakit, kekuatan bagi yang tertimpa musibah, dan keharmonisan bagi setiap keluarga di Indonesia. Mari kita jadikan keluarga sebagai pelabuhan cinta yang menyelamatkan, sekaligus itu menjadi penjaga alam semesta yang Tuhan titipkan. Selamat Natal tahun 2025 dan menyambut tahun baru 2026. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua serta mencerdaskan dan menyadarkan kita semua akan suatu kebenaran. Nah, teman-teman, di tengah-tengah datangnya musibah melanda atau menimpa wilayah Aceh, teman-teman ya, tapi mereka sempat-sempatkan diri untuk menolak Natal ya, teman-teman, dan mereka mengatakan bahwa itu adalah perbuatan yang syirik, yang bertentangan dengan kitab suci mereka sendiri. Nah, teman-teman, yang mau saya sampaikan di sini bahwa seharusnya mereka perlu bertobat dari semua tingkah laku mereka selama ini, yang dimana mereka benar-benar tidak mengenal Allah dengan benar. Sedangkan kita Kristen adalah mengenal Allah yang benar melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Dan itulah yang kita rayakan di hari Natal ini, teman-teman, bahwa setiap kita itu memiliki iman yang benar. Kenapa? Karena kita beriman kepada kebenaran. Karena Yesus sendiri berkata, "Aku jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan bahkan mereka menentang sekali itu wacana dari Menteri Agama untuk mengadakan perayaan Natal bersama, teman-teman, yang dimana ini pertama kali dalam sejarah di Indonesia untuk mengadakan Natal oleh Kemenak. Tetapi khususnya orang-orang kelompok-kelompok tertentu yang seperti kita tonton tadi, mereka menentang itu, dan mereka tidak setuju sama sekali dengan apa yang menjadi rencana dari Menteri Agama untuk mengadakan Natal bersama. Tetapi tidak masalah, dan biarlah kita menyaksikan konsekuensi selanjutnya dari perbuatan, dari penolakan mereka terhadap Kristus, terhadap kelahiran Yesus, dan mereka benar-benar menghina sebenarnya ya kelahiran Yesus, seolah-olah Kristus itu tidak pernah hadir di dunia ini. Padahal 2000 tahun yang lalu itu sudah terbukti oleh sejarah bahwa Yesus pernah datang di dunia ini untuk menebus atau membebaskan manusia dari hukuman dosa.
Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.